Menentukan faktor positif. Ini pada FOMO kayaknya, tapi nggak masalah. FOMO-nya ini ke arah positif sih, karena memang di soal simulasi ada tipe seperti ini gitu ya. Menentukan faktor positif. Dan biasanya faktor positif itu keluarnya di OSN. Makanya gue kaget. OSN matematika itu ada faktor positif. Terus tiba-tiba di SNBT ada gitu ya. Cara soal tentang menentukan faktor positif. But it's okay, nggak apa-apa. Ini sebuah insight baru buat teman-teman semua. Nah, sebelumnya harus paham dulu sebenarnya apa sih faktor positif gitu. Nah, kita ingat kembali waktu SD kita pernah belajar terkait faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu berarti sebuah susunan perkalian ya, bilangan prima ya, yang mana susunan tersebut adalah menyusun sebuah bilangan yang lebih besar gitu. Misalnya gini ya, ini faktorisasi prima gitu ya. Misalkan kita punya angka 24 lah ya. Katakanlah kita punya angka 24 ya, ini contoh. Ya, misalkan kita punya angka 24. Nah, dengan pohon faktor kita bisa tentukan bahwa di sini 24 dibagi 2 ya, bilangan prima ya, adalah 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Gitu. Nah, inilah faktorisasi prima dari 24. Nah, tetapi ya, pada kenyataannya angka 24 ya, ini adalah sebuah bilangan bulat yang bisa dibagi oleh sekumpulan bilangan di luar ini. Gitu loh. Apakah 24 hanya bisa dibagi 2? Enggak juga. 24 bisa dibagi 3. Apakah 24 hanya bisa dibagi 2 dan 3? Enggak juga. 24 bisa dibagi 1, 24 bisa dibagi 6, 24 bisa dibagi 8, 24 bisa dibagi 12. Artinya sangat banyak gitu ya bilangan bulat positif yang dapat membagi habis 24. Ya, kalau kita jabarkan ya, ini karena 24 ini angkanya kecil ya kan. Ya, kalau kita jabarkan ya, banyaknya angka yang bisa membagi 24 itu ya 1, 2, 3, 4 ya, terus 6, 8, 12, 24 gitu kan. Nah, ini adalah sekumpulan bilangan yang bisa membagi habis 24. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Faktor positif. Ya, ini yang kita sebut sebagai faktor positif. Gitu. Jadi kalau faktorisasi prima itu adalah bilangan prima ya, atau perkalian bilangan prima yang menyusun sebuah bilangan bulat yang lebih besar gitu kan. Nah, nanti bilangan prima ini ya bisa membagi habis 24 gitu kan, kalau memang dia dibutuhkan sebagai pembagi. Nah, tapi kalau faktor positif adalah semua kemungkinan bilangan bulat yang bisa membagi habis 24. Gitu. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Nah, ini kebetulan aja angkanya lebih kecil. Ya kan, angkanya kecil maksudnya. Angkanya kecil 24. Jadi bisa kita petakan gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan angkanya lebih besar? Apakah ada pola-pola tertentu yang bisa kita gunakan gitu ya untuk mempermudah mencari solusi dari sebuah masalah ini gitu kan. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Hasil dari faktorisasi prima 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Ya, 2 pangkat 3 dikali 3. Yang mana ini kalau kita buat sebuah kerangka gitu ya. Kita buat sebuah kerangka bahwa ini 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Maksudnya apa B? Maksudnya gini.
pangkat dari 2 ini itu adalah segala kemungkinan yang mana nanti 2 pangkat sekian itu akan menghasilkan bilangan-bilangan yang ada di sini. Sekarang kita lihat. 1 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 0. 2 itu adalah 2 pangkat 1. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya. Dan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Gitu. Jadi pangkat dari 2 atau si A ini itu ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi ada 0, 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 kemungkinan pangkat dari 2. Gitu ya. Nah sekarang pangkat dari 3 atau si B-nya ini. Ya, ada berapa banyak kemungkinan B ya supaya 3 ini ya hasil 3 dari pangkat B itu ada di sekumpulan bilangan ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ada 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Terus 3 pangkat 1 hasilnya 3. Lalu ada lagi gak 3 pangkat 2 9? Gak ada di sini. Ya, gak ada. 3 pangkat 3 27 gak ada. Ya, jadi kemungkinan B yang bisa kita taruh di sini itu adalah cuma 0 dan 1. Gitu. Sehingga apa? Ya, sehingga kita bisa menentukan banyaknya faktor positif dari hasil apa? Hasil perkalian banyaknya kemungkinan pangkat ini. Gitu. Ya, karena di sini A kemungkinannya ada 4 dan B kemungkinannya ada 2. Maka ya tinggal kita kalikan aja ya. A kali B. Berarti di sini 4 kali 2. Berapa? 8. Ya, sama. Ini ada 8. Hasil perkalian dari pangkat juga ada 8. Gitu. Ya. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, angkanya 24. Ya, kita bisa petakan berapa bilangan yang bisa ya bisa membagi 24. Ya, bisa membagi habis menjadi 24 menjadi bilangan bulat gitu. Nah, angka lain ada gak? Ada. Misalkan kita pakai angka berapa? Katakanlah 60 lah, ya kan? Atau 80 deh. Agak ekstrim ya, gue gedein lagi. Misalnya 80. 80 bagi 2 adalah 40. Bagi 2 adalah 20. Bagi 2 adalah 10. Bagi 2 adalah 5. Gitu. Nah, berarti di sini faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 1. Stop, gak ada. Udah, itu doang. Gitu. Nah, berarti untuk melihat banyaknya faktor positif, harus kita apain? Apakah harus kita giniin juga ya, sehingga kita harus menghafal gitu ya beberapa bukan kombinasi, beberapa banyaknya angka yang bisa kita gunakan untuk membagi habis 80. Apakah harus kita jabarkan juga seperti ini? Ternyata enggak. Ya, kita bisa melihat polanya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Ini 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Kalau kita perhatikan ya, pangkat 2 pada saat difaktorisasi prima itu adalah 3. Gitu. Kenapa di sini 3? Karena kita cuma menulis 2 kali 2 kali 2. Gitu. Ya, jadi duanya pangkat 3. Kita tidak menulis 1 pada faktorisasi prima. Sedangkan pada faktor positif ya kita menuliskan 1 di sini. Sehingga apa? Pangkat dari 2 pada faktorisasi prima itu harus ditambah 1. Gitu. Ya, harus ditambah 1 gitu. Jadi kalau kita tulis di sini adalah pangkat dari 2 itu harus ditambah 1. Berarti 3 tambah 1. Nah, terus di sini pangkat dari 3 ya, pangkat dari 3 itu 1. Gitu. Kenapa? Ya lagi-lagi tadi. Ya, kita hanya menuliskan 3 di sini. Ya, kita nggak menuliskan semua kemungkinan bilangan bulat yang ada di sini. Gitu. Berarti apa? Ya,
Ya ini juga kita tulis sebagai apa? Pangkat dari apa? 3 di sini kan 1, berarti harus ditambah 1 juga. Gitu. Nah, terus kalau misalkan nanti faktorisasi primanya ada banyak lagi bilangan ke belakangnya gimana? Ya polanya sama. Pangkat pada faktorisasi prima ditambah 1 dikali pangkat angka setelahnya juga ditambah dengan 1. Nah, sehingga akan menghasilkan seperti ini. 4 kali 2 berapa? 8. Ya, sama. Seperti ini. Gitu. Jadi tanpa kita harus bisa menjabarkan dengan hafalan ya angka-angka ini gimana gitu ya. Ya kita kan cuma ditanyain berapa banyak faktor positifnya. Ya wes kita tinggal lihat aja polanya menggunakan ini tadi. Berarti kita hanya perlu menjumlahkan pangkat pada faktorisasi prima berapa? Ya, pangkat 2 kan 4. Kita tambah dengan 1. Lalu pangkatnya 5 itu 1. Tambah dengan 1. Gitu. Jadi di sini 5 dikali berapa? 1 tambah 1 2. Berapa 5 kali 2? 10. Berarti apa? Ada 10 faktor positif dari 80 atau ada 10 banyak banyaknya ada 10 bilangan bulat yang bisa membagi habis 80 gitu. Ya, ada berapa? Misalkan nih kalau kita mau jabarkan ya semoga gua gak salah ya. 80 bisa dibagi 1 tentu. Bisa dibagi 2 ya. Bisa dibagi 3 nggak mungkin. Bisa dibagi 4 yes. Bisa dibagi 5 yes. Bisa dibagi 5 hasilnya berapa? Ya 16 ya. Tentu juga bisa dibagi berapa nih? 8 bisa dibagi 16 juga ya, atau bisa dibagi 10 ya. Bisa dibagi 10, bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi 2 bisa dibagi 16, bisa dibagi 20, bisa dibagi 40, bisa dibagi 80. Ada berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, terbukti ya, ada 10 bilangan bulat yang membagi habis 80 sesuai dengan faktor positifnya yang kita cari dengan pola ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang di SNBT? Yaitu bilangannya 3094. Ya. Nah, apakah kita harus juga menjabarkan kayak gini ya? Ya gua rasa nggak perlu. Yang penting kita bisa menentukan faktorisasi prima ya. Karena 3094 ya, 3094 itu kan kalau dibagi 2 hasilnya 1547 ya. Dibagi 2 ya 1547. Ya, lalu kemudian dibagi berapa lagi? Dibagi 13 ya. Dibagi 13 hasilnya berapa? 119. Lalu dibagi dengan 17. Dibagi dengan 7. Sorry, ini bagi 7 dulu berarti ya, kebolak. Berarti 1547 dibagi dengan berarti dibagi dengan 7 ya, berapa? 221. Ya, dibagi 7 hasilnya 221, lalu 221 dibagi 13 hasilnya adalah 17. Berarti di sini faktorisasi primanya adalah 2 kali 7 kali 13 kali 17. Nah, semua di sini pangkatnya 1. Ya yowes, berarti menyelesaikannya gimana? Ya, ingat tadi pangkat dari masing-masing bilangan pada faktorisasi prima ditambah 1. Berarti 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. Ya, sorry. Dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? Ada 16. Gitu. Ya. Lanjut, misalkan bagaimana kalau 120? 120 bagi 2 hasilnya 60. Bagi 2 hasilnya 30. Bagi 2 hasilnya 15. Bagi 3 hasilnya
5. Berarti di sini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Berarti pangkat dari 2 itu 3 tambah 1. Ya, pangkat dari 3 itu 1 tambah 1. Pangkat dari 1, pangkat dari 5 itu tambah 1. Berarti 4 kali 2 kali 2 berapa? 16. Berarti ada 16 bilangan bulat ya, atau 16 faktor positif ya yang dapat membagi habis 120 gitu. Ya, jadi ada pola tersembunyi dalam faktor positif ini ya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat.